Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 11 Oktober 2025 malam. Saya dikirimkan beliau tulisan terbaru beliau tersebut malam hari. Mungkin sekitar 30 atau 45 menit yang lalu. Kemudian dipublish di RMI NU Banten berjudul Nasab Keluarga Raja Yordan lulus uji kitab nasab dan DNA. Sebelum saya membacakan tulisan Kiai Imad ini, saya ceritakan kronologi atau background dari tulisan ini ya. Itu ada postingan dari seorang Habib bernama Abdullah Al-Atos di Facebook. Kalau begini jadi gimana Sugeng Sugiharto? Dia mention Dr. Sugeng. Raja Yordania dan Muhammad bin Abdul Wahab plus Saud bisa sepupuan dalam kurung ujung tombak Wahabi jadi mulia. Masya Allah. Dan Bani Saud dalam kurung yang kencingnya belum lurus jadi ada kedekatan. Sedangkan dari catatan abad ke-6 rantai nasabnya ada yang dinyatakan tidak punya keturunan secara sepakat. Jedutkan ke tembok saja, jangan difikirkan terlalu keras. Ini cuma memasukkan ketawa ke hal yang lucu kok. Mention Rumel Abbas. Jadi ini satu comberan sama Rumel Abbas. Jadi Habib Abdullah Al-Attas ini menyangsikan atau meragukan nasab dari Raja Yordan II. Raja Yordan Abdullah II. Itu kalau menggunakan sistem doktrin dari klan Habib Balwi sendiri, itu artinya Habib ini adalah kalau tidak hasil anak zina ya anak hasil persetubuhan ketika mens, ketika ibunya mens atau gimana begitu ya, saya tidak tahu hadis-hadis seperti itu yang selalu digunakan oleh klan Habib Balwi. Karena mengapa? Karena dia meragukan nasab Raja Jordan. Ini juga bisa dituduh Kojef ini, terdakwa Kojef ini. Kalau menggunakan pembelaan-pembelaan, penyebutan-penyebutan ala budak-budak klan Habib Balwi dulu. Dulu kan begitu mereka. Wah ini kayak Imad apa Kojef ini menuduh berzina, kemudian kualat, tidak mendapat syafaat, menyakiti hati Rasul karena menyakiti zuriyahnya lah. Ini Habib ini berarti menyakiti hati Rasul karena menyakiti dan menafikan atau melakukan nasab Raja Yordan. Wah, itu kualat itu. Kualat, menyakiti Rasul, menyakiti Allah, mati, masuk neraka itu kena adab. Berdasar sistem doktrin yang disebar-sebarkan klan Habib Balwi sendiri loh ya. Saya kan cuma menggunakan itu untuk dijadikan parameter atas kelakuan klan Habib Balwi sendiri. Baik, saya bacakan. Judulnya, Nasab Keluarga Raja Yordan Lulus Uji Kitab Nasab dan DNA. Dalam kurung, meruntuhkan upaya klan Ba'alwi untuk meragukan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli. Dalam tulisan ini, Kiai Imad mendemonstrasikan kompetensinya, lagi-lagi mendemonstrasikan keahliannya, kedalamannya, kepahamannya akan ilmu nasab. Teman-teman bisa membacanya sendiri di rminubanten.or.id ya. Abdullah Alatas, seorang dari keluarga Ba'alwi, keluarga imigran dari Tarim, mempertanyakan nasab mulia Nabi Muhammad SAW yang dimiliki oleh keluarga Raja Abdullah II yang merupakan Raja Kerajaan Yordan. Yang dilakukan oleh Abdullah Alatas ini sudah termasuk dalam kategori su'ul adab terhadap keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang suci. Seharusnya Abdullah Alatas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditakdirkan sebagai seorang Muslim dan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur itu seharusnya diterjemahkan oleh Abdullah Alatas dengan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW seperti Raja Abdullah II dari Yordania, bukan malah menyakiti keturunannya dengan meragukan kesahihan nasabnya. Kesahihan nasab Raja Abdullah II tidak bisa diragukan lagi. Dari generasi ke generasi sejak 1000 tahun yang silam, keluarganya menjadi penguasa di kota Mekah dan silsilah nasabnya dicatat oleh para ahli nasab. Raja Abdullah II adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Hasan bin Ali melalui Musa al-Jun. Silsilah keluarga ini melalui Qatadah bin Idris, leluhur Bani Qatadah dan Bani Aun, keluarga para syarif di Makkah.
Setelah diadakan hasil tes DNA, ternyata DNA mereka positif sebagai keturunan Ibrahim dan Quraisy karena memiliki haplogrup J1 Jakarta angka 1 dan subklat J strip L859. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Bani Hasyim karena mempunyai tanda genetik subklat FGC 8703+, dan terbukti sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib karena mempunyai subklat FGC 10500+, dan terbukti sebagai keturunan Hasan bin Ali melalui Musa al-Jun karena memiliki subklat J FGC 8702, dan terbukti merupakan keturunan Qatadah bin Idris karena mempunyai subklat J FGC 9581. Mutasi selanjutnya adalah J FGC 9583 yang merupakan ciri khas keturunan Syarif Abu Numai I. Subklat keluarga Al-Hashimi Yordan berada pada JFGC 9585 yang juga dimiliki oleh keluarga Syarif Aunur Rafiq dan keluarga Abu Numai yang merupakan keluarga para Syarif di Makkah yang memerintah kota Makkah selama ribuan tahun, yang merupakan keturunan Qatadah bin Idris sama dengan Al-Hashimi Jordan. Sumber terlampir dari discover.familytreedna.com. Setelah dilakukan perbandingan antara keluarga Al-Hashimi Yordan dengan 42 keturunan Qatadah bin Idris Makkah, DNA mereka identik. Walau pengakuan keluarga Raja Yordan terverifikasi oleh hasil tes DNA, para pendukung kaum Ba'alwi di Indonesia mempertanyakan keabsahan nasab Raja Abdullah II. Sebagaimana diketahui, kaum Ba'alwi adalah kaum yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, namun pengakuannya tertolak oleh bukti-bukti ilmiah kitab nasab abad ke-5 Hijriah sampai abad 9 Hijriah yang tidak mencatat leluhur mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kaum Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW juga tertolak dari hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka masuk dalam klaster haplogrup G Gatel, yaitu haplogrup yang merupakan penanda genetik mayoritas orang Kaukasia. Mereka tidak termasuk dalam klaster haplogrup J1 Jakarta angka 1 yang merupakan klaster keturunan Arab. Pertanyaan yang mungkin muncul dari publik adalah, kenapa kaum Ba'alwi mempertanyakan keabsahan nasab Raja Abdullah II? Saya akan membantu menjawab pertanyaan itu. Bahwa kaum Ba'alwi mempertanyakan keabsahan nasab Raja Abdullah II karena para ulama dan cendekiawan mengakui keabsahan nasab Raja Abdullah II, sementara mereka tidak mengakui nasab kaum Ba'alwi. Kaum Ba'alwi merasa para ulama dan ilmuwan itu tidak adil kepada mereka. Mereka menganggap ada tendensi subjektif dari para ulama dan cendekiawan ketika mengakui nasab Raja Yordan dan menolak nasab mereka. Saya akan bantu jelaskan kepada kaum Ba'alwi bahwa para ulama dan cendekiawan mengakui keabsahan nasab Raja Abdullah II dan menolak nasab Ba'alwi itu bukan karena adanya tendensi subjektif, tetapi karena betul-betul merupakan realitas ilmiah dilihat dari perspektif ilmu nasab dan hasil tes DNA. Para ulama dan cendekiawan tidak bisa seperti orang awam yang bisa menerima atau menolak sesuatu hanya berdasarkan tendensi subjektif, perasaan pribadi, atau karena suka atau tidak suka. Mereka memerlukan data dan bukti-bukti ilmiah yang menyertai sikap mereka dalam menerima atau menolak sesuatu. Mereka menerima kesahihan nasab Raja Yordan karena hasil tes DNA mereka identik dengan DNA yang dimiliki orang Arab, orang Quraisy, Bani Hasyim, dan keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha yang lain. Sementara para ulama dan cendekiawan dengan berat hati dan sangat menyesal tidak bisa menerima nasab Ba'alwi sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW karena DNA mereka menunjukkan jangankan sebagai keturunan Nabi, sebagai orang Arab saja mereka mustahil. Setelah melakukan tes DNA, kaum Ba'alwi diketahui berhaplogrup G Gatel dan tidak mempunyai penanda genetik sebagai orang Arab, orang Quraisy, Bani Hasyim, dan penanda genetik keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi, penolakan sebagai keturunan Nabi bagi kaum Ba'alwi sebenarnya bukan dilakukan oleh para ulama dan ilmuwan, tetapi darah mereka sendiri yang menolak dirinya untuk dikaitkan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada Abdullah Alatas yang mempertanyakan kesahihan nasab Raja Yordan karena katanya ada satu kitab yang tidak menerima nasab Raja Yordan. Mari kita uji apakah klaim Abdullah Alatas itu ilmiah. Sebelumnya, saya akan tampilkan silsilah nasab Raja Abdullah II yang telah ditandatangani oleh Al-Amir Ghazi bin Muhammad, Al-Amir Ali bin Hayyif,
Syekh Ahmad Hulayil dalam kurung Imam Hadroh Hasimiyah, dan Syekh Abdul Karim Al-Hasyawanah dalam kurung Mufti Kerajaan Yordan sebagai berikut. Nasab lengkap Raja Abdullah II bin Husain. Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, Hasan Al-Mujtabah, Hasan Al-Musanna, Abdullah Al-Mahdi, Musa Al-Jun, Abdullah Ar-Rida, Musa As-Sani, Muhammad As-Sa'ir, Abdullah Ali As-Salami, Sulaiman, Husain, Isa, Abdul Karim, Muto'an, Idris dalam kurung Amir Makkah, Qatadah dalam kurung Amir Makkah, Ali Al-Akbar, Hasan Abu Sa'ad dalam kurung Amir Makkah, Muhammad Abu Numay Al-Awwal dalam kurung Amir Makkah, Rumaisah Amir Makkah, Ajlan Amir Makkah, Hasan Amir Makkah, Barakat Al-Awwal Amir Makkah, Muhammad Amir Makkah, Barakat As-Sani Amir Makkah, Muhammad Abu Numay As-Sani Amir Makkah, Hasan Amir Makkah, Abdullah Amir Makkah, Husain Abdullah Muhsin, Syarif Aunur Rafiq, Datuk Ashraf Marga Al-Auni, Abdul Muin Muhammad Amir Makkah, Ali Amir Makkah, Syarif Husain Amir Hijaz, Syarif Abdullah Al-Awwal, Syarif Talal, Syarif Husain, Raja Abdullah II, Raja Yordania. Menurut Abdullah Alatas dari kaum Ba'alwi, Abdullah bin Muhammad As-Sa'ir bin Musa As-Sani nomor 10 tidak mempunyai keturunan berdasar kitab Lubabul Ansab karya Al-Baihaqi yang wafat tahun 565 Hijriah. Mari kita uji pernyataan Abdullah Alatas ini dengan kitab-kitab nasab muktabar mulai abad ke-5 Hijriah sampai ke-9 Hijriah. Pertama, silahkan Abdullah Alatas membuka kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili dalam kurung wafat 435 Hijriah, halaman 52 disebutkan sebagai berikut. Dan keturunan dari anak-anak Abi Abdillah Muhammad Al-Asghar Al-Arabi dalam kurung bin Musa As-Sani adalah dari dalam kurung Abi Ali, Ahmad Al-A'raj dan di dalamnya banyak orang. Dan dari Abdullah bin Muhammad, Tahzibul Ansab, halaman 52. Perhatikan bahwa pada abad kelima telah dinyatakan bahwa Muhammad bin Musa As-Sani banyak mempunyai keturunan dari dua anaknya, yaitu Ahmad dan Abdullah. Dari situ jelas bahwa silsilah Raja Yordan yang terdapat nama Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani mempunyai keturunan. Artinya, klaim Abdullah Alatas bahwa Abdullah ini terputus keturunannya tertolak oleh kitab nasab abad ke-5 Hijriah. Tentunya kitab Tahzibul Ansab ini lebih tua dari kitab Lubabul Ansab yang menjadi satu-satunya pegangan Abdullah Alatas yang berangka tahun 565 Hijriah. Selain kitab Tahzibul Ansab, Abdullah Alatas lihat pula dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fahru Razi yang kurung wafat 606 Hijriah. Halaman 25 disebutkan sebagai berikut. Dan adapun Muhammad Al-Asghar bin Musa As-Sani, maka baginya dari sebagian anak-anak yang berketurunan adalah Abdullah Abu Zawaid dan Ahmad Al-A'raj. Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 25. Kitab abad ke-6 dan 7 Hijriah konsisten menyebut bahwa Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani berketurunan. Sekali lagi, klaim Abdullah Alatas dari kaum Ba'alwi yang mencoba membuat keraguan terhadap nasab Ahlul Bait Nabi tertolak. Kemudian, jika masih kurang yakin, Abdullah Alatas silahkan membuka kitab Al-Fahri karya Ismail Al-Marwazi dalam kurung wafat 614 Hijriah. Halaman 91 disebutkan, dan bagi Muhammad Asghar Al-Arabi bin Musa As-Sani ada dua anak yang berketurunan, Ahmad Abu Ali Al-A'raj dan Abdullah Abu Zawaid karena jari-jarinya berjumlah 24. Al-Fahri fi Ansabit Talibin halaman 91. Kitab abad ke-7 telah bersaksi bahwa Abdullah bin Muhammad, leluhur Raja Yordan, berketurunan. Tidak seperti klaim Abdullah Alatas bahwa ia tidak berketurunan. Telah 4 kitab mulai abad ke-5 sampai ke-7 yang telah bersaksi bahwa Abdullah mempunyai keturunan. Jika Alatas masih kurang yakin, silakan buka kitab Al-Ashili karya Ibnu Toktoki dalam kurung wafat 709 Hijriah, halaman 100 disebutkan. Dan adapun Abu Muhammad Abdullah Al-Akbar bin Muhammad As-Sa'ir, maka keturunannya dari 3 laki-laki, Ahmad Al-Amir, Muhammad, dan Ali. Al-Ashili halaman 100. Dari kitab Al-Ashili ini semakin jelas bahwa Abdullah mempunyai anak 3, yaitu Ahmad Al-Amir, Muhammad Sa'lab, dan Ali. Adapun Ali adalah urutan nomor 11 dari rangkaian nasab keluarga Raja Yordan seperti tersebut di atas. Kesaksian kitab nasab tentang kesahihan silsilah nasab Raja Yordan juga tidak hanya terbatas kepada Abdullah dan anaknya Ali, tetapi seluruh nama-nama yang ada dalam urutan nasab itu terverifikasi dalam kitab-kitab nasab, seperti nama Sulaiman bin Ali
dalam kurung urutan nomor 11. Nama ini telah tercatat pula pada kitab-kitab nasab sebagai contoh. Silahkan lihat kitab Al-Ashili halaman 100 sebagai berikut. Dan adapun Ali ibnu As-Salmiyah bin Abdullah bin Muhammad As-Sa'ir, maka ia berketurunan dari 3 laki-laki, Yahya, Husain Asyadid, dan Sulaiman. Al-Ashili halaman 101. Dari redaksi di atas telah nyata bahwa Ali ibnu As-Salmiyah bin Abdullah mempunyai anak bernama Sulaiman. Ali disebut ibnu As-Salmiyah kemungkinan besar karena ibunya berasal dari Bani Salam. Ini adalah sebuah konfirmasi lanjutan dari kesahihan silsilah Raja Yordan di atas. Dan perlu diketahui bahwa Yahya bin Ali di atas, dalam kurung saudara Sulaiman bin Ali, merupakan kakek bersama dari Bani Numai, para asyraf Makkah yang hari ini masih ada di sana. Lalu anak Sulaiman yang bernama Husain, dalam kurung urutan nomor 12, apakah juga tercatat dalam kitab Nasab Muktabar? Silakan Abdullah Alatas melihat kitab Al-Ashili halaman 102 sebagai berikut. Dan adapun Sulaiman ibnu Salmiyah, maka ia berketurunan dari 4 laki-laki, Muhammad Al-Azraq, Ahmad, Ibrahim, dan Al-Husain. Al-Ashili halaman 102. Telah nyata dan terang benderang bahwa rangkaian nasab dari keluarga Raja Yordan ini tercatat rapih oleh para ahli nasab muktabar. Abdullah Alatas bisa membaca sendiri kitab Al-Ashili di mana dalam kitab itu nama-nama dalam rangkaian silsilah Raja Yordan yang hidup sebelum tahun 709 Hijriah tercatat rapih. Ini membuktikan bahwa nama-nama dalam rangkaian silsilah itu merupakan sosok historis, dan lebih daripada itu, klaim nasab itu sesuai dengan reportase para ahli nasab yang muktabar. Dari itu, kesahihan nasab keluarga Raja Yordan memiliki 3 penopang yang sangat kokoh, yaitu hasil tes DNA mereka yang identik, nasab yang verifikatif, dan nama-nama dalam rangkaian silsilah mereka semuanya terbukti sebagai sosok historis. Bandingkan dengan nasab Ba'alwi yang tidak ditopang oleh satupun 3 unsur tersebut, hasil tes DNA gagal karena klaster DNA Ba'alwi berhaplo grup G, Gatel, yang bukan merupakan klaster orang Arab tetapi orang Kaukasia. Nasab Ba'alwi tertolak kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai ke-9 Hijriah, dan nama-nama yang terdapat dalam rangkaian silsilah mereka mulai dari Ubaid sampai Maulad Dawilah terbukti sosok fiktif. Dalam ilmu mantik, ada suatu istilah yang disebut sebagai mustahilah, yaitu hal-hal yang mustahil terjadi. Pertama adalah daur, kedua tasalsul, ketiga ijtima'un naqidain. Bersatunya 2 hal yang bertentangan dalam satu waktu seperti ia ada dan ia tiada dalam satu waktu. Irtifa'un naqidain, tidak adanya kedua hal yang bertentangan dalam satu waktu seperti ia tidak ada, ia juga tidak ada dalam satu waktu. Dan terjih bila murajjih, penguatan tanpa alat penguat seperti 2 neraca timbangan yang sama berat diharapkan salah satunya lebih berat dari lainnya. Terakhir ini adalah kemustahilan nasab Ba'alwi bagi siapa saja yang mempercayainya. Berdasar apa ia menterjih nasab Ba'alwi sedangkan ia tidak mempunyai alat apapun untuk menterjihnya? Dalam ilmu mantik, yang demikian itu adalah suatu kemustahilan. Tidak akan mempercayainya kecuali orang-orang yang percaya kepada suatu hal yang mustahil. Penulis Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.